Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine to thank you. Kali ini pertemuan kita akan membahas tentang mapel SBDP, yaitu KD 3.1, memahami gambar cerita. Sebelumnya kalian siapkan dulu halaman 10-15, halaman 17, halaman 52 sampai 53. Di situ dijelaskan tentang gambar cerita. Jadi apakah gambar cerita itu, anak-anak? Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Lalu apa gambar ilustrasi itu? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, ya anak-anak, yaitu gambar yang berupa hasil foto dan gambar buatan tangan atau gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan bacaan dan isi bacaan teks. Tujuan gambar ilustrasi untuk memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi yang ada dalam sebuah bacaan. Lalu, objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, gambar hewan, atau gambar tumbuhan, bahkan gambar benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, menentukan gagasan. Yang ketiga, membuat sketsa. Yang keempat, melakukan pewarnaan. Media alat gambar dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, kaca, dan komputer. Sekarang media pewarnanya bisa berupa pensil warna ataupun cat air. Ragam gambar ilustrasi. Ragam gambar ilustrasi itu ada bermacam-macam ya anak-anak. Di situ disebutkan ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah cergam. Cergam adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar dan dijelaskan dengan tulisan secara singkat. Yang kedua, komik adalah cerita dalam bentuk gambar yang dijelaskan dengan bentuk tulisan. Nah, kalau komik ini kalian pasti sudah pernah membaca, ya. Yang ketiga, pamflet adalah berupa surat edaran. Yang keempat, cover. Cover adalah sampul atau kulit buku pada bagian majalah ataupun buku. Jadi seperti ini ya. Ini adalah cover ya. Ini adalah cover. Jadi sampul dari sebuah buku atau majalah itu disebut dengan cover. Kemudian kartun. Kartun adalah gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor. Yang keenam, karikatur adalah gambar olok-olok yang mengandung pesan atau sindiran. Sekarang tugas buat kalian, buatlah cerita berdasarkan gambar. Itu kamu buka halaman 15. Halaman 15 ya. Satu gambar mewakili satu paragraf. Jadi di situ kalian lihat ada 4 gambar ya. Halaman 15 ini ada 4 gambar. Nih, ada 4 gambar. Nah, satu gambar ini mewakili satu paragraf. Jadi, kalian membuat berapa paragraf? Iya, 4 paragraf. Satu paragraf tidak harus panjang ya. Yang penting ada ide pokok dan kalimat pengembang. Tidak harus panjang. Yang penting ada 2 unsur itu ya setiap paragrafnya. Kemudian
Kalian buka halaman 17. Halaman 17. Membuat model kerangka hewan. Nih, halaman 17. Kemudian kamu buka lagi halaman 18. Nah, gambar ini bisa kalian buat di kertas. Kemudian kertasnya dipotongin, bukan bukunya yang dipotong ya anak-anak, tapi kertas di gambar yang kalian buat di kertas tadi kamu potongin. Kemudian setelah dipotong, ditempelkan di buku. Setelah itu diwarnai, kemudian difoto. Setelah difoto, fotonya dikirim ke WA teacher. Gitu ya anak-anak, jelas? Jelas. Baiklah, sekarang kita menuju ke halaman 52. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Kalau kalian lihat di buku kalian, di situ ada contoh lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh ya. Kalian bisa lihat di sini di buku kalian. Kalau kita lihat di slide ini adalah gambar apa anak-anak? Gambar pasar ya. Apa yang dimaksud dengan dibuat seperti keadaan aslinya? Kalau pada buku kalian di situ seperti keadaan aslinya adalah ketika kapal dilanda badai itu keadaannya lautnya sangat beriak atau ombaknya sangat tinggi, kapalnya terombang-ambing, itu seperti aslinya. Sama dengan yang di slide ini. Di slide ini adalah sama seperti aslinya kalau di pasar ya seperti inilah keadaannya, ramai, ada penjual, ada pembeli gitu ya. Kemudian baik bentuknya. Nah, bentuknya seperti aslinya seperti apa? Kalau di gambar itu, gambar kapal ya seperti itu, gambar laut, gambar langit. Nah, kalau pada slide ini, gambar orang jualan itu seperti apa? Nah, ini adalah pasar tradisional ya anak-anak. Jadi, gambaran pasar tradisional itu ya seperti ini. Kemudian, ukurannya. Loh, teacher ini kok di buku kok gambarnya kapalnya kok kecil. Nah, maksudnya ukurannya ini bukan berarti kapalnya itu digambar sebesar kapal. Tidak seperti itu. Lah, kalau kita menggambar kapal sebesar kapal, kertas kita selebar apa? Yang dimaksud dengan ukurannya yaitu jadi antara kapal dan laut itu ukuran berdasarkan skalanya itu sama dengan keadaan aslinya, sama dengan ini ya, gambar di pasar ini. Lah ini pepayanya kan sekecil ini, orangnya sebesar ini, bukan pepayanya lebih besar dari orangnya, kan nggak seperti itu anak-anak. Kemudian tata letaknya ya. Selanjutnya gambar, kita menuju gambar karikatur. Kalau kalian lihat di situ ya, di buku kalian, karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran ya. Coba kalian lihat, di buku kalian itu ada gambarnya Mr. Bean. Di situ, kenapa Mr. Bean itu kok kepalanya lebih besar daripada badannya, ya kan? Jadi, seperti terkesan dilebih-lebihkan gitu loh anak-anak. Jadi, kepalanya udah dibesar-besarkan, gitu kan? Jadi, merubah dari objek aslinya, karena aslinya Mr. Bean itu nggak sebesar itu kepalanya. Kemudian, karakternya lucu, ya kan? Kelihatan lucu, menyenangkan gitu kan? Karena ketika kita ngelihat itu, wah lucunya gitu. Kemudian, biasanya gambar karikatur itu mengandung kritikan dan sindiran. Contohnya kalau kalian lihat di slide ini gambar karikaturnya. Masa ini ada seseorang memegang virus corona gitu kan. Nah, kan orang lain yang didekatinya akhirnya menjadi lari. Ini artinya seseorang yang misalnya terpapar atau terindikasi terpapar virus corona, ya sudahlah jangan dekat-dekat dengan orang lain. Lakukanlah
lakukanlah karantina mandiri gitu ya maksudnya. Kita menuju ke slide selanjutnya yaitu kartun. Kalau di gambar kalian itu ada gambar apa anak-anak? Mickey Mouse ya. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh hewan atau manusia. Kalau Mickey Mouse itu adalah tokoh hewan. Sedangkan kalau di slide ini siapa yang tahu ini kartunnya apa? Ini adalah kartun Adit dan Sopo Jarwo. Kalian pasti pernah melihatnya ya. Nah, ketika kalian melihat kartun ini terhibur tidak? Terhibur gitu ya. Kemudian kita menuju yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, tetapi tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Kalau di buku kalian itu ada gambar seperti lukisan 3 orang anak, kemudian ada lukisan bunga dan 2 ekor burung. Nah, yang dimaksud dengan mengubah bentuk objek aslinya. Maksudnya ini, kalau kita lihat di slide ya anak-anak, ini kucing. Apa mungkin leher kucing sekecil ini dengan badan sebesar ini dan kepala sebesar ini? Nah, itu yang dimaksud dengan merubah objek aslinya nih. Ini lehernya dirubah menjadi sangat kecil. Kemudian tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ciri khasnya adalah kalau kucing itu adalah berkaki 4, kakinya juga 4. Tapi nggak kelihatan nih. Memiliki mata 2, memiliki ekor, memiliki kumis kucing. Nah, itu yang dimaksud tidak merubah ciri-cirinya atau tidak menghilangkan ciri-cirinya. Demikian pelajaran SPDP kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Teacher ucapkan selamat berkarya, semangat. Semoga hasilnya bagus semua. Salam superior. We are the champion forever. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.